Ya, beragam kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kerap menjadi sorotan. Ada larangan wisuda hingga mengirim anak nakal ke barak militer. Nah, terkini Deddy Mulyadi juga mengusulkan program keluarga berencana berupa vasektomi menjadi syarat penerima bansos. Ya, sejauh mana aturan dari Gubernur Deddy Mulyadi mengikat dan diterapkan di masyarakat? Kita diskusi bersama Reno Reksa. Belakangan ini kebijakan usulan gaya komunikasi belak-belakan yang biasa terlontar oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menuai sorotan. Sampai-sampai Kang Demul ini mendapatkan julukan dicap sebagai gubernur konten. Nah, pertanyaannya adalah seberapa efektif gaya komunikasi viral yang dilakukan oleh Kang Demul ini? Dan pertanyaan kedua adalah apakah kebijakan dari sang gubernur konten ini sudah terimplementasikan di masyarakat? Kita coba diskusi. Belakangan nama Deddy Mulyadi atau Demul selalu jadi pemberitaan. Apalagi kalau bukan karena usulan atau kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memicu pro dan kontra. Oke, saya coba sebutkan rinci satu persatu kebijakan atau usulan apa saja yang viral di media sosial dan juga di pemberitaan. Yang pertama adalah Kang Demul ingin anak sekolah yang terlibat tawuran itu masuk barak militer sebagai efek jera. Kemudian yang kedua, Kang Demul nggak setuju nih kalau ada wisuda di tingkat sekolah TK, SD, SMP, SMA sederajat, ia menyetujui wisuda hanya di tingkat universitas. Kemudian yang ketiga, Kang Demul juga sempat melarang pengumpulan sumbangan di jalan, termasuk pengumpulan sumbangan untuk rumah ibadah. Ada lagi nih yang keempat, yang terakhir dan juga viral di media sosial. Kang Demul menginginkan untuk penerima bansos, khususnya pria yang sudah berumah tangga, mengikuti program keluarga berencana atau vasektomi. Nah, hampir setiap usulan dan kebijakannya itu, Kang Demul selalu mengunggah di media sosial pribadinya. Jadi nggak heran kalau kebijakannya ini sering viral. Nah, saking seringnya bikin konten nih, Deddy Mulyadi bahkan mendapat julukan sebagai gubernur konten. Gubernur konten, alhamdulillah. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Gaya komunikasi yang belak-belakan dan disampaikan lewat media sosial oleh kepala daerah atau pemimpin daerah ini memang bukan pertama kali terjadi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah gaya komunikasi yang belak-belakan ini bisa diterima oleh masyarakat? Ini gaya komunikasi politik ya, cara beliau mengagregasi ya, menyampaikan gagasan, tapi juga di saat yang bersamaan menangkap harapan-harapan dan juga perspektif dari masyarakat begitu. Nah, tapi terlepas dari itu ya, karena ini kemasannya adalah konten media sosial ya, semakin kontroversial semakin menarik gitu ya. Mungkin ada nuansa itu saya melihatnya. Cuma di balik itu semua, ini satu hal yang positif ya. Ini satu hal yang positif di mana pimpinan atau kepala daerah itu membuka ruang komunikasi ya. Dan kita melihat juga tidak ada batasan dalam arti masyarakat juga bebas menyampaikan gagasan, berbeda pandangan ya, disampaikan kepada beliau dan ada diskusi ya, kalau untuk menghindari kata debat ya di situ ya. Tapi memang sebetulnya faktanya berdebat ya. Tapi itu satu diskusi yang mengarah pada saling bertukar perspektif ya. Cuman memang yang perlu digarisbawahi soal caranya Mbak Cira ya. Jadi cara-caranya ini memang menggebrak, menghentak yang itu ya mengagetkan mungkin di tengah situasi yang sebelumnya kepemimpinannya cenderung di bawah Kang Ridwan Kamil itu relatif lebih lebih santai ya, lebih serius, santai, tapi juga saya melihatnya bertahap seperti itu pendekatan yang dilakukan sehingga warga tidak merasa dalam tanda petik ada perubahan terlalu drastis, baik yang terkena dampak dari kebijakan itu maupun yang tidak sama sekali terdampak ya. Jadi ya udah smooth lah gitu. Nah, kalau Kang Deddy ini kan karena menghentak tiba-tiba drastis, semuanya kaget, baik masyarakatnya, elit kita, baik di level lokal maupun di nasional.
Tapi coba kalau kita cermati, selalu ada alasan yang baik nih di balik usulan atau kebijakan oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah usulan atau kebijakan ini bersifat mengikat? Artinya ini betul-betul terlaksana di tengah masyarakat atau jangan-jangan ini hanya sebatas konten? Contoh nih, Deddy Mulyadi sempat melarang mengumpulkan sumbangan di jalan raya termasuk untuk rumah ibadah melalui surat edaran gubernur. Tapi kenyataannya masih ada saja masyarakat yang melakukan itu. Ini pertama, sebuah kebijakan itu harus ada underlying-nya. Artinya ada peraturan yang memayunginya. Karena ingat, Deddy itu gubernur, kepala daerah. Jadi semua tindak lanjutnya itu harus ada underlying peraturannya. Kalau tidak, ya repot. Ya, masalahnya peran Deddy di sini sebagai gubernur atau sebagai influencer. Karena dia kan juga artis media sosial. Jadi dia sepertinya belum bisa memisahkan itu. Nah, saya ingatkan Pak Deddy supaya segala langkah-langkah itu bagus sekali dia sampaikan ke publik apa yang menjadi persoalan. Tetapi untuk tindak lanjut, tentu kan ada kaitannya dengan kebijakan. Kebijakan itu sekali lagi harus ada landasan hukumnya. Kenapa masyarakat menanggapi dengan baik? Karena masyarakat sudah bosan. Apa yang disampaikan oleh aparat pemerintah itu tidak pernah bisa menyenangkan masyarakatnya, khususnya Jawa Barat. Jadi apapun yang dilakukan Deddy itu akan menjadi viral. Tapi sekali lagi dia bisa viral saja, tapi tidak untuk tindak lanjut sekali lagi harus ada underlying peraturan. Di dasarnya wajib militer kan tidak ada di undang-undang kita. Kan dia pengen itu untuk kedisiplinan. Boleh-boleh saja, tetapi underlying-nya harus ada jelas dulu. Nanti kalau ada apa-apa, misalnya latihan kemiliteran terus anak itu sakit atau meninggal, apa yang harus dia lakukan? Jadi gimana menurut teman-teman? Konten Gubernur Deddy Mulyadi yang berisi informasi kinerja, kemudian program, usulan kebijakan itu, apakah sudah tepat dan patut ditiru oleh kepala daerah lainnya? Atau ini masih hanya sebatas konten saja? Kita lanjut diskusi ya di kolom komentar.